Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini marketnya nggak bagus banget ya. Ini kelanjutan kemarin ya. Ternyata hari ini IHSG-nya turun lagi teman-teman. Turunnya adalah signifikan banget ya. Sehingga closingnya 1,1% lebih ya. Minus ya. Seperti ini. Saya akan bahas nih, kenapa hari ini IHSG-nya turun lagi. Baik teman-teman, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya mantap sekali turunnya ya. Turun 1,11% atau 80 poin ya, dimana kemarin kan closing pas di resistan sekitar support di 7268, hari ini ternyata nggak mampu, langsung digas turun. Kalau seperti ini, kenaikan kemarin seperti tidak ada artinya ya. Karena kalau besok turun lagi, berarti IHSG-nya akan masuk ke bawah 7144, di mana itu adalah kemarin cukup alot ya. Dan itu juga dekat dengan EMA 200, jadi kita nantikan aja besok ya teman-teman. Hari ini mungkin nggak bisa banyak bahasan, karena memang marketnya dalam kondisi nggak bagus, karena penurunan IHSG ini signifikan banget. Pertahanan besok adalah di 7145. Saya rasa kalau banking ditekan bisa masih turun lagi teman-teman, jebol supportnya. Nah, kondisi dari IHSG hari ini turun 1,1%. Ini kalau kita lihat adalah mover dari IHSG hari ini diperberat oleh turunnya saham-saham banking secara serentak teman-teman ya. Yang pertama adalah BCA ya. BCA hari ini turun net sell ya. Langsung masuk ke bahasan. BCA turun net sell, kemudian dan lain-lainnya net sell semuanya nanti saya akan bahas nih. BCA, kemudian BRI, BMRI, BBNI semuanya turun. BRIS turun ya. Yang naik hanya brand. TPIA biasanya ikut ngangkat, enggak, netral aja. Kemudian AMMN juga netral saja. Kemudian ada DSSA tapi kalah ya dibanding penurunan saham perbankan. Ada BRPT yang mana kemarin terkoreksi dalam, hari ini mencoba naik. Dan ada bala bantuan dari consumer ya. Unilever naik 7%, enggak biasanya ya. Terus kemudian ada SMMA dan DSSA ya. Baik, kita lihat dulu sekilas ya regional. Eropa hari ini minus. Amerika tadi malam mix ya, untuk Asia minus juga. Baik, kita lihat sekilas untuk harga komoditas ya. Kita lihat dulu sekilas untuk harga komoditas, kita update dulu. Yang pertama, komoditi indeksnya ini setelah beberapa hari tidak aktif ya. Komoditi indeksnya tiba-tiba naik ya, karena memang jeda waktu itu. Tapi sebenarnya enggak, kalau kita lihat komoditi indeks yang lain dia mengalami kenaikan. Dari sini kelihatan memang untuk harga-harga komoditas teman-teman kemarin sempat naik ya. Kemudian natural gas, nah ini mixing dari beberapa komoditas, ada natural gas masih naik. Kemudian timah masih naik, timah, metal masih pada naik ya. Emas juga masih pada naik, baru create new high kemarin teman-teman. Oke, baik teman-teman, kalau dilihat ya teman-teman, IHSG kok kenapa ditekan lagi nih? Kenapa hari ini IHSG-nya ditekan lagi? Ya, kalau kita lihat tadi mostly sebagian besar adalah karena tekanan dari saham banking ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok saham banking ini pada turun ya? Kenapa kok saham banking ini pada turun, padahal kemarin-kemarin sudah saya bahas bahwa banking ini ada sinyal yang bagus. Ada sinyal yang bagus yaitu dari confirmed indicator atau dari indikator terkonfirmasi yang agak slow. Ternyata kemarin sudah pada muncul sinyal, namun per 2 hari ini jelek banget, dibecek turun seperti itu. Kalau kita lihat teman-teman, ternyata dalam minggu ini ada rilis data penting ya, yaitu besok tanggal 22 itu ada rilis data penting, yaitu keputusan suku bunga ya. Dimana ini penting banget. Kenapa? Karena kemarin kan suku bunga baru saja naik ya, 25 basis point.
Nah, sebelumnya kan ada di 6 ya. Sebelumnya ada di 6. Kemudian naik ya, ini teman, Maret masih 6, kemarin 6,25 ya. Jadi suku bunga itu ada mengalami kenaikan ya, karena penyesuaian ya, di mana kemarin USD kan menguat ya, sehingga untuk menghindari outflow berlebihan salah satunya adalah meningkatkan suku bunga sehingga lebih kompetitif seperti itu. Nah, untuk saat ini adalah bulan pertama sejak kenaikan yang ke 6,25, sehingga para pelaku pasar hari ini cenderung berhati-hati ya, cenderung berhati-hati menyikapi, dan ketika cenderung berhati-hati menyikapi itu adalah langkah yang paling mudah adalah take profit dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan besok suku bunganya naik, maka sudah lebih safe kalau take profit dulu seperti itu. Ya. Jadi investor cenderung wait and see, menanti keputusan suku bunga yang akan dirilis besok. Kemudian yang kedua adalah di minggu ini akan ada libur ya, teman-teman. Besok masuk Rebo, kemudian Rebo itu tanggal 22 ya. Kemudian tanggal 23 dan 24 libur. Jadi minggu ini praktis memang tinggal besok ya, teman-teman. Jadi banyaknya libur ini kurang nyaman bagi para pelaku pasar, karena tentu segala ketidakpastian itu akan numpuk di hari-hari libur seperti itu. Jadi paling aman adalah pegang barang. Padahal kalau kita lihat banking kemarin sedang pada lari. Jadi larinya kemarin sebenarnya memang kurang sempurna karena berdekatan dengan liburan ya. Ini bahasan kenapa banking ditekan turun ya. Banking ditekan turun tentu juga sektor ini, banking ini ditekan turun tentu juga akan menekan IHSG karena pemberat utama di IHSG walaupun Brent hari naik ya. Baik, kita lihat dulu untuk ini ya, kondisi banking secara umum. Tekanannya memang kuat sekali teman-teman ya. BBRI seperti ini ya. BBRI terbentuk, pokoknya nggak bagus banget sinyalnya hari ini, dibejek turun lagi karena kemarin sempat di 5.000. Ini sudah hampir mendekati low-nya kemarin. Ini udah saya jelaskan di sebelumnya ya, bahwa bentuk seperti ini dari BRI ini saya nggak begitu suka kalau misalkan dia naik terus terkoreksi ya. Kenaikan semu pada saham-saham yang harus diwaspadai, yaitu salah satunya adalah kenaikan seperti ini. Koreksi naik, tapi terkoreksi lagi, naik, terkoreksi lagi seperti ini. Ini persis sekali terjadi di saham-saham perbankan, jadi teman-teman harus berhati-hati. Terjadi di BBRI, kemudian BMRI. Sama ya, BMRI justru sudah lebih low lagi, ini sudah nggak bagus banget sinyalnya. BBNI juga sama ya, walaupun belum ngebentuk low-nya tapi penurunan juga signifikan banget. BBCA juga sama ya, kemudian BBTN rata-rata dibejek turun semuanya teman-teman ya, dengan bentuk turun hampir lower low. Ini sangat membahayakan sekali. Kemudian BNGA pun juga sama ya, ini dari sisi bentuknya adalah rata-rata ngebentuk seperti ini. Nah, ini yang bahaya banget karena ini saya sampaikan ini adalah kenaikan semu pada saham-saham yang harus diwaspadai. Saham-saham yang rebound dari dasar, nah ini harus diwaspadai kalau bentuknya adalah lower low seperti ini. Kemudian dari sisi net buy net sell-nya ya, dari sisi net buy net sell-nya kita cek dulu BBRI. Tekanan jualnya juga masih tinggi teman-teman. BBRI, BBNI juga masih tertekan jual ya. Kemudian BMRI masih semakin besar. BNGA masih besar juga, BBCA juga besar ya. Kemudian BBTN juga besar. Jadi ya boleh dibilang ditekan bareng ya. Ada apa kok sektor ini ditekan bareng? Apakah besok inflasi suku bunga akan naik lagi? Kita nggak tahu, mungkin para MI sudah memiliki feeling mau bagaimana gitu ya. Kita ini aja deh, kita ikutin aja seperti itu. Baik, kemudian kita cek dulu beberapa saham ya kemarin. Yang kemarin cara signalnya bagus, juga hari ini juga udah jelek banget teman, udah jelek ya. Seperti Medco. Ini juga seperti kenaikan kemarin sudah ditutup aja, dikembalikan seperti itu ya. Jadi sangat-sangat riskan kalau teman-teman nggak take profit ya. Medco juga sudah turun lagi dan hasilnya memang dari kemarin memang net sell ya Medco. Kemudian Elsa yang kemarin net buy hari ini net sell lagi.
Elsa juga sama, di gas turun lagi, ketemu resistan kemarin. Kemudian perusahaan gas, ini turun tapi sedikit aja ini. Kemudian ada Akra, teman-teman. Akra kemarin kan baru rebound dari dasar. Nah, ini sudah dibecek lebih dalam lagi turunnya ya. Di asingnya juga sama ya, pada net sell semua. Dan kemudian tekanan jualnya di saham-saham itu juga terasa ya. Kita akan lihat yang pertama tadi Medco ya. Ya, tekanan jualnya terasa sekali. Medco, Elsa, tekanan jual juga sangat kuat. Perusahaan gas ya, rata-rata lainnya di atas, semua tekanan jual semuanya. Nah, ini bentuknya hampir sama semuanya, saham-saham yang terkena sell off ya. Kemudian saham permetalan yang kemarin ngegas bagus ya, sekilas dulu Inco juga sama, tapi terkoreksinya sedikit ya. Terus kemudian ada MDKA, kita cek dulu MDKA ya. MDKA juga turun sedikit saja tapi ya. Kemudian TINS, nah ini TINS ini cukup dalam hitungannya. Kemudian MBMA turun tapi ini digas ya. Ini jadi saya lingkarin ini, MBMA tekanan jualnya bisa dilawan ya. Bahkan tadi sempat lebih tinggi sampai EMA 200. Kemudian ada Antam. Kemudian ada Antam. Antam hari ini ex-date dividend, wajar kalau turun ya. Wajar kalau turun ex-date dividend. Dividennya 128 kemarin, wajar dia kalau turun. Kemudian NCKL, CKL masih oke, ada perlawanan. Jadi yang cukup oke ini NCKL sama MBMA teman-teman. Baik, kemudian ada yang melawan ya. Melawan kita lihat ada Unilever ya. UNVR ada perlawanan dan hari ini dia bisa menyelesaikan beberapa resistan pentingnya 50, 61,8 retracement. Kita lihat dulu untuk Unilever, asingnya malah masuk hari ini. Unilever asingnya malah masuk. Kemudian kita lihat intraday dari UNVR, oke. Nah, ini Unilever malah digas ya, teman-teman. Dominasi buyernya kuat, 65% buy at over. Kemudian saham-saham energi yang lain kita akan cek ya. Kemarin ini sepertinya hari ini cukup oke, kita cek ya. Pegeo. Oh enggak, Pegeo turun juga. Naiknya sedikit aja. Kemudian ADMR, Pegeo, ADMR cukup oke sebenarnya, nggak tertekan lebih dalam. Saratoga, nah Saratoga juga sama, cukup oke, nggak tertekan dalam. Seger, nah Seger ini mau ada corporate action ya teman-teman. Kemudian TKIM masih lanjut naik pelan-pelan. Dan kemudian adalah Excel, sebenarnya tadi sempat naik namun terkoreksi. Ini Excel ini sebenarnya dalam 3 hari ini saya pantau terus. Tapi sama juga, sebagus apapun saham ini tertekan juga. Nah, kemudian saham Pak Prayogo teman-teman yang hari ini bergerak hanya brand ya. Jadi saya punya hafalan yang cukup efektif bahwa ketika banking ditekan biasanya saham-saham Pak Prayogo pada bergerak naik. Dan ini terbukti ya teman-teman. Dan ini terbukti ketika banking pada ditekan, saham Pak Prayogo pada bergerak naik, yaitu Petrosi, Cuan ya, TPIA, tapi kembali lagi brand naik ya. Itu hafalan yang cukup mudah bagi saya. Terus kemudian untuk saham-saham Pak Prayogo kita cek dulu ya sekilas saja. Brand hari ini malah tadi naik ya, tapi terkoreksi lagi, tapi tidak turun. Brand asingnya masih masuk ya, brand masih masuk, net buy, TPIA juga masih net buy. BRPT sendiri yang mana kemarin terkoreksi, tapi hari ini ada perlawanan, walaupun asingnya masih net sell ya. BRPT, nah ini ada perlawanan. Kalau marketnya bagus sepertinya ini lanjut ya. Tapi kalau brand ini saya ngelihat di BRPT ini saya ngelihat di brand. Kemarin brand ditarik kenceng, BRPT-nya ikut ya. Kemudian saham Pak Prayogo juga, Cuan hari ini naik sedikit ya. Kemudian Petrosi masih naik ya, rebound dari retracement-nya dia teman-teman. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman hari ini.
marketnya nggak bagus banget karena mau libur panjang ya. Terus kemudian mau besok adalah ini pengumuman suku bunga. Jadi hari ini marketnya jiper, secara sektor banyak yang turun. Ya terus ya begitu, karena kalau marketnya pada turun, mood market nggak bagus, mau libur ya sudah buang seperti itu. Memang saat ini marketnya lagi nggak bagus banget, lebih baik adalah kita profit langsung pada take profit aja teman-teman, karena ada libur yang cukup panjang ini. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kenapa ISG turun lagi sudah saya bahas tadi, mungkin nanti saya akan ngebahas video juga di channel satunya, karena hari ini sebentar saya mau keluar dulu. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.